Andai obsesi dapatkan Harry Kane terwujud, Man City tak bakal segarang ini bersama Erling Haaland. Andai saja obsesi Manchester City untuk mendapatkan bintang Tottenham Hotspur, Harry Kane, terwujud, maka masa depannya saat ini akan berubah. Dikutip dari Manchester Evening News, Manchester City pernah memburu tanda tangan Harry Kane pada musim panas 2021 lalu. Untungnya Manchester City malah mendapatkan bintang Borussia Dortmund, Erling Haaland. Kini Manchester City semakin garang dengan kehadiran Erling Haaland. Kehebatan Erling Haaland dalam mencetak gol membuat klub yang bermarkas di Stadion Etihad ini semakin ditakuti. Diketahui The Citizens berhasil menyegel kontrak dengan Erling Haaland pada awal Juli 2022. Dulu Manchester City terus membujuk Tottenham Hotspur untuk bisa merelakan sang bintang Harry Kane. Pengejaran terhadap Harry Kane itu berlangsung berminggu-minggu, sampai akhirnya Harry Kane menyebut dirinya akan tinggal di London Utara. Akhirnya Manchester City menyerah dan mencari striker lain. Setahun kemudian Manchester City bersaing ketat dengan Real Madrid yang juga terobsesi pada Erling Haaland. Menurut salah satu bintang sports, Gus Poyet, kegagalan City untuk mengontrak Kane adalah akhir yang bagus. Pasalnya, jika dibandingkan, Kane dan Haaland adalah dua pilihan yang berbeda. Haaland lebih cocok untuk membela City dengan tipe permainannya. Kane adalah pesepak bola yang hebat, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Ia semakin menunjukkan kehebatannya. Kane adalah pemain yang serba bisa, tapi saya pikir Haaland jelas. Anda tahu dia bakal mencetak gol meski dia cuma dapat bola 5 kali dalam satu pertandingan. Billy Gilmour bisa cocok untuk Manchester City. Pundit Pat Nevin telah menyarankan bahwa gelandang Brighton, Billy Gilmour, bisa berakhir di Manchester City di masa depan. Billy Gilmour telah bergabung dengan Brighton dengan kontrak permanen musim panas ini setelah berjuang untuk tampil mengesankan dengan status pinjaman di Norwich City. Pemain internasional Skotlandia itu melakukan debutnya di Brighton pada perpanjangan waktu dalam kemenangan 5-2 melawan Leicester City, dan mantan pemain Chelsea, Pat Nevin, yakin dia dapat mencapai level tertinggi di masa depan. Berbicara kepada Grosvenor Sport, Pat Nevin mengatakan, Billy Gilmour berada pada titik penting dalam karirnya, dan kepindahan ke Brighton sangat brilian. Itu langkah yang tepat. Chelsea tidak akan menyesal menjualnya karena itu bukan cara yang mereka pikirkan sebagai klub, tetapi mereka mungkin ingin membelinya kembali. 4 atau 5 tahun ke depan, saya tidak akan terkejut jika dia bermain di lini tengah Manchester City, Liverpool atau Chelsea. Dia secara teknis bagus. Manchester City akan berlomba untuk Josko Gvardiol musim panas berikutnya. Manchester City akan berada dalam perlombaan untuk menandatangani bek RB Leipzig Josko Gvardiol musim panas mendatang. Manchester City akan berlomba untuk mengontrak bek RB Leipzig Josko Gvardiol musim panas mendatang, meskipun ada minat besar dari sesama klub Liga Premier Chelsea. Manuel Akanji menandatangani kontrak 1 tahun di Manchester City karena pemain itu dianggap lebih sebagai pemain pengganti dalam perjalanan ke bek tengah yang lebih muda. Josko Gvardiol akan menjadi bek tengah itu, dan tim asuhan Pep Guardiola pasti akan bersaing untuk mendapatkan bek Kroasia itu. Menurut Fabrizio Romano, Manchester City akan memburu tanda tangan bek RB Leipzig Josko Gvardiol musim panas mendatang. Manchester City tertarik pada Gvardiol ketika Nathan Ake akan meninggalkan klub, tetapi karena keputusannya untuk tetap tidak ada yang terwujud, pasukan Pep Guardiola kemudian mengontrak Manuel Akanji sebagai rekrutan stopgap karena daftar cedera yang berkembang di pertahanan Manchester City. Josko Gvardiol dipandang sebagai penandatanganan jangka panjang bahwa klub dapat mengikat ke tempat bek tengah selama 10 tahun ke depan. Erling Haaland masuk daftar pemain terbaik Premier League 11. Pemain bintang baru Manchester City telah disebutkan dalam rekrutan 11 Liga Premier U-Scout. Pemain internasional Norwegia itu disebut-sebut sebagai penandatanganan musim panas terbaik, dan dia telah mengejutkan seluruh dunia sepak bola dengan betapa bagusnya dia sebagai starter di bawah Guardiola.
Pada debutnya melawan West Ham, ia berhasil mendapatkan 2 gol yang mengatur nada untuk penampilannya. Dia mendapat assist melawan Bournemouth dan mencetak gol melawan Newcastle untuk membantu City kembali mendapatkan 1 poin. Setelah itu, dia mencetak hat-trick berturut-turut melawan Crystal Palace dan Nottingham Forest. Dia juga mendapat satu-satunya gol dalam pertandingan melawan Aston Villa untuk hasil imbang 1-1. 10 golnya dalam 6 pertandingan Liga Premier telah membuatnya mendapatkan banyak pujian dan juga tempat di Wishcard 11 pemain baru Liga Premier dengan peringkat terbaik. Haaland telah menjadi pemain baru dengan kinerja terbaik menurut Wishcard dengan peringkat 8,20. Tidak ada pemain baru lainnya untuk City yang membuat 11 pemain dengan mantan pemain Alexander Zinchenko dan Gabriel Jesus yang tampil mengesankan di Arsenal sejauh ini. Keputusan dibuat pada pertandingan Manchester City versus Borussia Dortmund di Liga Champions. Keputusan kini telah dibuat tentang status pertandingan Liga Champions Manchester City yang akan datang melawan Borussia Dortmund pada Rabu malam telah dikonfirmasi. Ketidakpastian seputar bentrokan Eropa telah terjadi selama 24 jam terakhir setelah meninggalnya Yang Mulia Ratu Elizabeth II. Ketidakpastian ini semakin meningkat pada Jumat pagi ketika Liga Premier mengambil keputusan untuk menunda jadwal pertandingan akhir pekan, termasuk pertandingan Senin malam awal pekan depan. Bagi Manchester City, ini berarti bentrokan papan atas mereka melawan Tottenham Hotspur ditunda hingga pemberitahuan lebih lanjut. Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di situs resmi klub, Manchester City mengatakan, Liga Premier dan Asosiasi Sepak Bola telah mengkonfirmasi bahwa pertandingan akhir pekan ini akan ditunda. Nasib pertandingan penyisihan grup Liga Champions mendatang, Manchester City melawan Borussia Dortmund di Stadion Etihad kini telah dikonfirmasi. Menurut Simon Bajkowski dari Manchester Evening News, bentrokan itu akan berlangsung sesuai jadwal pada Kamis dengan waktu kick-off pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Namun Manchester City masih menunggu nasib pertandingan mereka berikutnya di Liga Premier.